Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat siang Bapak Mardison, Bapak Honggo di Smanifa TV yang berkarakter, yang cerdas dan berimpact. Baik Pak, dengan saya Revi Mitania. Dalam hal kali ini kita mungkin akan berbincang sedikit ya Pak ya, berdasarkan dengan tema peningkatan kompetensi sekolah SMA Negeri 1 Angke. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak. Saya senang sekali bahwasanya kami kedatangan tamu-tamu yang bijaksana, yang berilmu tinggi sehingga memberi kompetensi yang baik juga untuk kami di sini ya Pak. Baik Pak, langsung aja gitu nih Pak. Oke. Okay. Yang pertama kepada Pak Mardison, kepada Bapak Kacapdin Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ini Pak, berbicara kita mengenai kompetensi sekolah yang gak lepas dari kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya yang udah di-launching tadi Pak, majalah Kebas Malam SSN generasi kelima. Dilanjutkan dengan program SMA 1 Negeri Angke, yaitu program tahfiz yang sekarang merekrut 20 santriwati. Sekarang alhamdulillah sudah merangkap untuk naik 2 juz, 3 juz gitu ya Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, kegiatan yang kami lakukan ini seperti apa gitu Pak? Terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mardison SPD MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini dipercayakan oleh pemerintah provinsi untuk pengelolaan SMA, SMK, SLB di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan Kota Parangpanjang. Pertama sekali saya ingin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi luar biasa kepada SMA Negeri 1 Angke. Kenapa? Karena seseorang itu bisa sukses, kita harus membekalinya dengan 3 hal. Yang pertama itu karakter. Bagaimana sekolah itu bisa menguatkan karakter peserta didiknya? Salah satu itu adalah dengan mengembangkan banyaknya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tadi itu sudah secara nyata SMA Negeri 1 Angke melakukan kegiatan ekskul yang sangat menyentuh sekali kepada bagaimana kita menguatkan karakter peserta didik itu. Di antaranya adalah pembinaan tahfiz, dan sudah diwisuda sebanyak 20 orang. Sebenarnya banyak orang tua dan peserta didik kita belum paham betul bahwa dengan membaca dan menghafal Al-Quran itu masih banyak orang beranggapan itu bisa dilakukan oleh anak-anak cerdas dan anak pintar. Itu salah besar. Sebenarnya yang benar itu adalah dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita akan menjadi cerdas. Itu yang benar. Jadi kalau kita ingin cerdas, ingin pintar, ingin sukses, perbanyaklah membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, ini langkah awal, karena ini merupakan wisuda yang kedua di SMA 1 Angke. Bagaimana nanti seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Angke bersatu padu untuk menggerakkan bagaimana pembinaan tahfiz ini bisa mengakar ke seluruh peserta didik. Karena banyak manfaat dari anak-anak yang menghafal dan membaca Al-Quran ini bisa kita peroleh. Yang pertama tadi bisa dia menjadi cerdas. Yang kedua, biasanya anak-anak yang penghafal dan pembaca Al-Quran itu banyak, kewibawaannya itu luar biasa. Artinya mereka itu tampil dengan wibawa yang luar biasa. Kemudian mental untuk tampil di panggung itu juga tidak tanggung-tanggung itu anak-anak tahfiz itu. Selain yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, mereka akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tua. Jadi luar biasa. Nah, yang kedua, kalau kita ingin sukses itu tentu peningkatan kompetensi. Nah, inilah peran daripada SMA 1 Angke dalam meningkatkan bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan tentu membekali kompetensi guru-gurunya.
Nah, ini sudah dilakukan oleh SMA 1 sampai Angke, terutama dengan penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Iya, betul. Guru-guru kita sudah dibekali, sudah melakukan IHT, sudah meningkatkan bagaimana penyiapan model pembelajaran, bahan ajar dengan workshop dan lain-lain sebagainya, sehingga kurikulum Merdeka itu bisa dimaksimalkan. Nah, dari sana kita berharap kompetensi peserta didik juga bisa meningkat. Jadi artinya penguatan karakter itu yang pertama, betul. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi itu sudah sangat luar biasa. Hasilnya sekarang SMA sampai Angke itu 11 orang mewakili Kabupaten Agam ke tingkat provinsi dalam KSN. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita sudah masuk ranking 20 besar. Rata-rata UTBK itu adalah perwujudan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan kalau tidak salah 1000 besar di nasional kita sudah masuk. Ini kan membuktikan kompetensi kita sudah jauh lebih meningkat dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat. Nah, selain penguatan karakter, selain peningkatan kompetensi, yang ketiga itu adalah bagaimana kita menguatkan anak-anak kita itu dengan literasi. Jadi 3 faktor itu sudah dilakukan semuanya oleh SMA 1 sampai Angke. Jarang sekolah yang mengkolaborasikan ada penguatan karakter, kompetensi, literasi. Sekarang itu sudah diakomodir semuanya di SMA 1 sampai Angke. Nah, literasi itu dibuktikan dengan launching Kabah Semalam yang kelima. Ini sudah luar biasa ini. Walaupun dalam keadaan kita masih ada gejala COVID, tapi anak-anak kita nampaknya Masih kreativitas. luar biasa untuk melahirkan karya-karyanya, untuk mengeluarkan segala inspirasi, aspirasinya dalam mengembangkan bagaimana mereka itu bisa menulis, berkarya dan lain sebagainya. Itu akan melengkapi kesuksesan mereka itu. Jadi anak-anak sukses itu sebenarnya kalau sudah dimiliki 3 faktor tadi, saya yakin dan percaya SMA Negeri 1 sampai Angke itu akan mengikuti jejak-jejak alumni yang sudah sukses sekarang ini. Ada yang sudah jadi jenderal, ada yang sudah jadi profesor di akademik ya, dan ada yang sukses di pengusaha, birokrasi dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa. Nah, itulah yang kita harapkan dari anak-anak kita yang menimba ilmu di SMA Negeri 1 sampai Angke yang kita banggakan. Kemudian yang terakhir, Bu Nia, ini apresiasi lagi karena SMA Negeri 1 sampai Angke sudah memiliki TV. Iya, Semandipa TV, Pak. Semandipa TV, ya. Nah, ini adalah wadah untuk bagaimana mengembangkan literasi siswa juga. Nah, saya berharap kalau sekarang itu Bu Nia yang mewawancarai saya, mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan Bu Nia mampu menghadirkan peserta didik kita sebagai MC dalam acara ini. Saya yakin dan percaya dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita tadi sewaktu kita wisuda TAPIS, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, dan bahkan ada yang tampil dengan 30 juz. Itu adalah aset kita yang luar biasa di SMA 1 sampai Angke. Jadi saya berharap betul kembangkan terus kompetensi, literasi dan karakter anak-anak kita itu, karena itulah yang dibutuhkan saat ini untuk mengendalikan kemajuan teknologi. Mungkin itu saja Bu Nia. Terima kasih ya Pak, menarik sekali pembahasan kita ya Pak ya. Jadi suatu program pula bagi kami para pembina mungkin Pak ya. Sementara untuk podcast ini penggagasnya beliau ini Pak, guru saya dulu. Ya Pak, untuk kedepannya insya Allah itu akan kita bina anak untuk bisa duduk di sini sebagai public speaking gitu Pak ya. Satu lagi Pak, tadi disinggung oleh Pak Kadis mengenai kurikulum Merdeka yang berbau
adat istiadat Minangkabau. Sama kita ketahui bahwasanya sekarang ini yang kato dan ampe tadi itu udah mulai pudar, mendata, mendaki, melereng, menurun itu di kalangan anak-anak sekarang itu udah mulai pudar karena nggak dipelajari lagi. Saya masih ingat waktu itu buku yang saya pelajari itu warna kuning, penciptanya Zulkarnain. Nah, di situ lengkap sekali dibahas bagaimana adat sopan santun kepada orang tua, bahkan mendahului orang tua saja berjalan itu ada di situ diatur. Nah, itu kan bagaimana sih menurut pandangan Bapak ketika itu dihidupkan lagi nanti kombinasinya ke guru dan siswa itu bagaimana gitu? Iya. Oh, itulah hebatnya gubernur kita sekarang dipimpin oleh seorang Buya. Iya. Beliau sudah memikirkan hal itu. Kalau kita lihat kondisi saat ini, anak-anak kita yang sedang menimba ilmu di SMA lah atau di SMK, itu mereka dengan kurikulum yang sebelumnya disibukkan dengan bagaimana mengejar akademik, kan itu yang kurikulum yang sebelumnya, sehingga mereka itu luput dari adat istiadat, terutama kita di Minangkabau, adat Basandi Sara Bestandi Kitabullah itu sudah mulai memudar. Apalagi dengan kato nanampe tadi, kato maleriang, mandaki, mandata, manurut. Ini sudah mulai pudar. Kenapa sudah mulai pudar? Karena anak-anak kita itulah tadi, dia sibuk menyiapkan akademiknya saja. Kalau seandainya mereka sudah lulus di SMA, mereka memikirkan bagaimana mencapai kuliah yang perguruan tinggi yang favorit, kemudian sukses di perguruan tinggi, itu sudah dirantau itu. Kapan lagi mereka dibekali? Nah, inilah terobosan daripada Pak Gubernur kita untuk menerapkan muatan lokal, ya, ke Minangkabauan, seiring dengan implementasi kurikulum merdeka itu. Nah, di kurikulum merdeka itu memang diberikan suatu kebebasan bagi guru-guru kita karena muatan pembelajaran kita nanti itu hanya dituntut kepada guru kita kegiatan intrakurikuler di dalam kelas itu 18 jam. Sedangkan 6 jam itu bisa kita buatkan dalam bentuk tagihan proyek. Nah, tagihan proyek inilah nanti bisa kita linkkan dengan muatan lokal yang dicanangkan oleh Pak Gubernur kita itu. Sekarang sedang disiapkan pergubnya. Mudah-mudahan pergub ini cepat selesai dan kita berharap muatan lokal ke Minangkabauan itu bisa kita terapkan. Sekarang maaf saja Bu Nia, anak-anak kita jangankan tuntutan yang lebih besar kepada kita. Kalau seandainya ada acara-acara kita di rumah, apakah itu acara mungkin syukuran, mereka itu cara meletakkan hidangan saja itu banyak yang tidak tahu, itu kan masalah kecil ini. Nah, nanti di muatan lokal ke Minangkabauan itu insya Allah itu akan kita sentuh semua. Apalagi dengan panitahan. Ini jauh dari harapan kita. Nah, inilah yang akan kita coba nanti. Mudah-mudahan pergub ini cepat keluar. Menarik ya Pak ya, tentang Minangkabau ini memang begitu luas seperti pepatah kita, alam tak kambang dijadikan guru ya Pak. Semua yang ada di alam ini bisa kita jadikan guru, bisa kita jadikan pendamping untuk hidup kita ya Pak. Baik Pak, kita lanjutkan kepada Bapak Honggo Sukata. Bapak selamat pagi menjelang siang nih Pak ya. Ya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, menyinggung tentang perkembangan kompetensi sekolah, masih perkembangan kompetensi sekolah Pak. Selain siswa yang dibekali, tentu guru juga akan dibekali. Nah, sekarang kan kita udah masuk ke era 4.0, 4.0. Semua era industri di situ bermediakan global atau media global semuanya gitu Pak. Sementara banyak di antara guru-guru kita yang udah umur sekian yang memang mereka nggak pakem lagi di bidang teknologi ini Pak. Jadi gimana mengejar siswa yang notabene di saat sekarang ini memang harus berbau teknologi, sementara beberapa guru nih Pak ya, beberapa guru udah nggak pakem lagi tentang itu. Nah gimana tuh tanggapan Bapak soal itu Pak? Terima kasih Bu. Ya. Perkenalkan diri dulu ya. Saya Honggo Sukata, alumni di sini juga SMA Negeri 1 Angke periode ketiga.
Alhamdulillah pada saat ini saya dimanahkan menjadi pengawas satuan pendidikan di sekolah yang dulu saya menuntut ilmu di sini. Terima kasih banyak atas anugerah yang diberikan kepada saya. Ini memang suatu hal yang cukup dilematis di dunia pendidikan kita, yang mana tuntutan sekarang ini adalah tuntutan era globalisasi dengan penggunaan IT yang sangat tinggi sekali, dan ini berkembang terus-menerus. Sementara di lapangan banyak di antara tenaga kependidikan kita, termasuk guru, adalah yang masih belum memahami atau masih belum menguasai tentang IT ini. Bahkan guru-guru kita yang sudah yang sudah cukup panjang masa dinasnya, yang mungkin tinggal lagi sisa-sisa pengabdian untuk pensiun, ini merasa kesulitan. Iya, betul. Dari pantauan saya selaku pengawas di lingkungan dinas pendidikan ini atau di sekolah-sekolah, ini banyak kita dapati. Lalu bagaimana? Nah, salah satu langkah yang bisa kita terapkan adalah kalau memang guru-guru tersebut memang tidak mampu di dalam, atau memang sudah tidak terampil lagi melakukan IT itu, kita sarankan kepada kepala sekolahnya, di sekolah itu kan ada operator. Iya, betul. Di sekolah itu kan ada tenaga-tenaga muda yang mereka itu ahli, bahkan sudah terbiasa dengan dunia IT. Itu bisa mereka minta bantu ke sana, itu bisa. Kemudian juga apakah itu dalam hal pembuatan media belajar, apakah itu dalam hal pengolahan data berupa nilai dan segala macamnya, itu bisa didampingi oleh operator sekolah. Nah, tapi kalau guru yang masih bisa dilakukan peningkatan kompetensinya untuk pembinaan IT ini, bisa kita lakukan dengan program workshop atau IHT untuk meningkatkan kemampuan penggunaan IT ini kepada guru. Tapi yang jelas di sini adalah, sekalipun secara teknis atau keterampilan guru itu tidak mampu menggunakan IT, yang penting adalah paradigma guru itu ada nuansa IT-nya. Mereka bisa memotivasi murid-murid ataupun siswanya untuk terus meningkatkan kemampuan IT siswa ini, ataupun juga memberikan motivasi yang sangat kuat kepada siswa itu untuk terus belajar melalui media-media IT ini. Itu kira-kira mungkin yang bisa kita lakukan untuk agar kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain yang lebih maju. Iya, udah melek penguasaan IT. IT-nya begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Masih berkaitan dengan IT nih Pak ya. Kita kan sekarang ada program asrama tuh Pak, ada 20 anak tahfiz. Biasanya kan kalau di program asrama ini anak-anak ini no handphone, no apa. Sementara kita kelas 10 berarti kan Pak. Kelas 10 kita memang kurikulum kita udah kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka semuanya itu memang masih berbasis IT. Sementara mereka nggak dibolehin nih Pak, nggak dibolehin memegang, bahkan bawa HP nggak boleh. Nah itu gimana sekolah menanggulangi hal yang seperti itu gitu kan? Penggunaan HP, nah ini juga sudah merupakan hal yang sangat Riskan, yang Pak, sangat ya. riskan juga, dan di tengah masyarakat ini sudah banyak kita temukan pada satu kegiatan misalnya, atau pada satu pertemuan. Di situ ada orang tua, ada mertua, ada anak, ada cucu dalam satu ruangan
mereka masing-masing sibuk dengan HP-nya, dan ini sudah gejala umum, sudah lumrah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus kita atasi dan harus kita minimalisir keadaan-keadaan yang seperti ini. Kita mulailah dari sekolah, dari pendidikan. Jadi anak-anak kita berusaha agar penggunaan HP itu sesuai dengan fungsinya. Ketika belajar, ketika guru memperbolehkan menggunakan HP atau disuruh menggunakan HP, ya gunakan. Ketika tidak diperbolehkan menggunakan HP, ya tidak diperbolehkan. Termasuk dengan tahfiz tadi. Nah, ini sangat riskan sekali kalau siswa diperbolehkan menggunakan HP ketika program tahfiz berjalan, itu rasanya akan mengganggu konsentrasi mereka. Jadi itu sudah tepat sekali dari sekolah membuat jadwal-jadwal yang sangat ketat untuk penggunaan HP ketika itu sangat dibutuhkan siswa. Hanya itu saja. Ketika program sekolah sudah diterapkan tidak boleh menggunakan HP, ya tidak dibolehkan. Jadi sekolah harus membuat satu program yang sangat ketat atau jadwal yang sangat ketat terhadap penggunaan HP bagi siswa itu. Ya karena sekarang kan siswa itu nggak bijak menggunakan HP. Kadang disuruh menggunakan HP untuk apa? Sosial media yang berkeliaran di dunia maya itu kan banyak sekali, Pak. Jadi mereka itu memang belum bijak, sehingga mereka larut, bahkan nggak bisa kalau nggak ada HP gitu kan, Pak. Bangun tidur udah HP yang dipegang, memang seperti itu. Jadi memang wacana sekolah memang harus dibikinkan suatu aturan yang tertata sedemikian rupa sehingga anak-anak itu memang ada terjadwal menggunakan HP gitu ya, Pak ya. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak, untuk Pak Marlison boleh, untuk Pak Honggo juga boleh. Apa lagi harapan Bapak, atau apa yang harusnya kami lakukan supaya SMA Negeri Ampe Angke ini semakin maju, terutama dalam bidang pendidikannya, karakternya, bahkan juga dalam bidang ekstranya gitu, Pak. Yang Bapak dulu. Terima kasih. Ini sebenarnya kan tantangan besar bagi kita bersama dengan kemajuan teknologi saat ini, apalagi kita berada di 4.0 ya, teknologi 4.0 yang luar biasa. Kalau Jepang itu sudah 5.0 itu kan. Nah, kalau seandainya tadi Bu Nia mengatakan anak tidak dibenarkan menggunakan HP, maka nanti kita akan tertinggal itu. Yang bisa kita lakukan sekarang, seperti yang Pak Onggo sampaikan tadi, membatasi penggunaan HP itu yang pertama. Kemudian, kalau kita kaji kemajuan teknologi itu, sebenarnya ada beberapa sekolah kita yang sudah melakukan bagaimana konten-konten yang akan merusak generasi muda sekarang itu diblok. Misalnya ada konten judi online, misalnya kan, konten pornografi dan lain-lain sebagainya, pembunuhan. Itu sebenarnya kalau kita kerjasama dengan Diskominfo, kemudian ada ahli yang bisa memblok konten-konten tersebut, ditambah dengan pembatasan penggunaan HP oleh siswa di jam-jam pembelajaran itu, mungkin kita simpan di tempat tertentu. Saya rasa ini bisa kita minimalkan. Kalau tidak dibenarkan pakai HP, ini anak kita akan tertinggal juga, karena untuk mengakses pembelajaran itu juga banyak di sana yang bisa digunakan oleh siswa. Jadi artinya kemajuan teknologi sekarang itu memang betul-betul kita analisa bersama dengan tim yang ada di sekolah, seluruh stakeholder, mulai dari guru-guru, pegawai, komite, perlu yang ahli dengan IT itu kita libatkan semuanya untuk membackup anak-anak tidak bisa melihat konten-konten yang akan merusak itu. Yang kedua, tentu yang kita butuhkan di sekolah ini sebenarnya kan kerjasama, kekompakan, artinya kebersamaan. Itulah yang kita coba
Ini melalui kepemimpinan seorang kepala sekolah dan di backup oleh pengawas nantinya. Kemudian ada cabang dinas, ada dinas pendidikan provinsi. Kalau ini dilakukan oleh kepala sekolah itu tidak sekedar bisa menyelesaikan masalah administrasi saja, tapi lebih jauh daripada itu, mengawasi dan memahami karakter dari semua peserta, dari semua guru-guru kita. Karena sekarang kita sudah sangat memprihatinkan. Tingkat LGBT di Sumatera Barat itu kalau tidak salah nomor 2 di Indonesia. Artinya kita di Bukit Tinggi dan Agam itu sudah mulai merambah. Merambahnya bukan saja ke peserta didik, tapi sudah mulai kepada guru-guru. Ya, sudah mulai kepada pejabat-pejabat. Nah, ini kalau kita bersama dari awal bisa kita atasi. Tapi kalau seandainya ada nampak gejala ke arah sana, lalu kita biarkan, apalagi kepala sekolah tidak mengetahui, ini akan seperti api dalam sekam. Semakin lama itu semakin melebar. Dan kita akan menerima dampaknya yang luar biasa, sementara sekolah kita ini sudah terkenalnya sudah luar biasa. Nah, nanti jangan hal-hal yang dianggap kecil, tapi itu akan menjadi besar. Nah, inilah kepemimpinan kepala sekolah dan pengawas dalam mengawasi dan mengamati semua kejadian, semua permasalahan. Nah, tadi di sana kan kita lihat segala peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Kemudian segala perbuatan itu pasti ada balasannya. Nah, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sunnah Rasul, pasti balasannya itu surga nanti, gitu kan. Nah, kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah kita, pasti semuanya itu ada hikmahnya. Kalau kita mengkaji dari sana, pasti kita akan aman dan berjalan pada relnya. Jadi jadikanlah semua peristiwa-peristiwa yang rasa-rasanya akan merugikan sekolah kita, mari kita jadikan itu semacam hikmah untuk bangkit dan maju. Jadi itu harapan saya, yang penting itu kebersamaan dan kekompakan. Jangan ada yang terpecah, jangan ada yang berkelompok-kelompok. Dan jangan ada yang memecah belah, ya Pak ya. Jangan ada yang memecah belah. Kemudian yang guru-guru yang sudah uzur, sudah mau pensiun, tidak bisa lagi menggunakan, itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Unggul. Yang penting sekali itu bagaimana beliau itu memberikan motivasi, dukungan, semangat kepada program yang sedang berjalan. Iya. Jangan mematahkan semangat. Nah, Iya. itu yang utama betul. Iya, Pak. Seperti kata Buya Hamka ya Pak ya. Iya. Semua itu membangkitkan semangat, bukan betul. mematahkan semangat. Saya paling ingat itu kata Buya Hamka di novel beliau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak Honggo nih Pak? Bagi saya sedikit saja. Iya. Sedikit saja. Begini, kita warga SMA 1 sampai Angke harus mempertahankan mutu. Mutu itu apa? Mutu itulah satu kepuasan bagi yang telah menggunakan jasa, begitu ya. Seperti saya di sini. Saya merasa bangga lulusan SMA 4 Angkat. Saya puas belajar di sini. Ibu pun mungkin puas. Iya. Alumni yang sudah berhasil itu kalau ditanya dia pasti Bangga, merasa Pak. bangga Saya juga pernah bangga, Pak. sekolah di sini. Coba lah tanya begitu ya. Ya sampelnya sih saya merasa bangga lulusan sini. Artinya itu adalah mutu, bahwasanya sekolah kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didiknya. Nah, untuk ini kepada guru, kepala sekolah, dan semua stakeholder yang ada di sini, ini yang perlu dijaga. Jadi anak-anak begitu dia lulus, ada kesan kepuasan bagi dia setelah belajar di SMA ini. Budaya belajar di sini sudah berkembang dari dulu, sudah mendasar dari dulu. Ini jangan sampai hilang. Begitu kita tingkatkan terus, variasikan terus kegiatannya, ekstrakurikulernya, dan tingkatkan terus intrakurikulernya, sehingga siswa merasa puas belajar di sini. Orang tua tidak sia-sia
menitipkan anaknya di sini untuk belajar. Masyarakat merasa bangga dengan lulusan-lulusan anak kemenakannya di sini, dan semua lingkungan di sini merasa bahwasanya memang SMA 1 sampai Angke itu adalah tempat belajar. Itu kira-kira. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin itu dulu Pak perbincangan kita pada kesempatan kali ini ya, karena kita mau Jumat. Saya ucapkan Pak terima kasih Bapak Fadlison, Bapak Honggo. Sama-sama. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kami amalkan dan bisa kami pertahankan dan tentunya bisa kami tingkatkan lagi. Baik Pak, saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya Revi Mitania. Selamat siang dan sampai bertemu di Smanifa TV dengan channel berikutnya. Salam sehat, salam literasi dan terus berkarya dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.